transaksi exposure sama transaction. Nah, kita bicara bagaimana cara mengelolanya. Itu pokok bahasan yang bisa kita sebut sebagai sub dari pokok bahasan. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita baru bicara dalam sisi mikroekonomi, artinya bagaimana pandangan kita sebagai manajer keuangan di perusahaan-perusahaan berhadapan dengan adanya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kita akan bicara satu lagi risiko, kita sebut sebagai risiko negara. Risiko negara itu seringkali berhubungan dengan political risk, artinya risiko yang timbul karena perubahan politik tertentu dari negara yang bersangkutan. Yang paling paling sering terjadi itu sebetulnya nasionalisasi atau nasionalisme. Nasionalisasi itu di negara-negara yang terutama mengalami revolusi itu sering kali terjadi. Jadi negara-negara yang biasanya ada revolusi, pergantian kepemimpinan besar-besaran, atau negara terjajah menjadi negara merdeka, ini adalah kegiatan yang sering kali dilakukan. Jadi nasionalisasi itu diterjemahkan sebagai that a business becomes state-owned property or it becomes a nation affair. Jadi bagaimana sebuah usaha itu diambil alih oleh negara atau menjadi urusan negara. Jadi ada dua pertimbangan. Apakah itu diambil alih oleh negara atau urusannya diambil alih oleh negara. Nah, ada konfiskasi. Nasionalisasi itu bentuk nasionalisasi sama, tetapi dengan pembayaran ganti rugi. Artinya dulu di Indonesia itu ada banyak perusahaan Belanda, perusahaan Jerman, berusaha di Indonesia. Terutama perkebunan pada waktu itu yang paling banyak. Orang Jerman biasanya hotel dan seterusnya. Ini latar belakang saya itu juga sebuah tempat terkenal di Bandung itu sebetulnya itu tempat hotel. Nah dulu di sekitar situ punya Belanda semua, perkebunannya punya Belanda. Kemudian Indonesia merdeka diambil alih oleh negara. Jadi nasionalisasi itu adalah proses pengambil alihan oleh negara. Ekspropriasi itu mereka kemudian dibayar ganti rugi. Nah, ganti ruginya bisa berupa saham, artinya kepemilikannya mereka masih memiliki sebagian, atau diganti dengan sejumlah asing itu diambil alih, kemudian tidak ada ganti rugi sama sekali. Nah, satu lagi di dalam risiko negara itu ada namanya exchange freezing. Itu artinya ada proses pembekuan transaksi. Itu seperti misalkan Indonesia dengan Yahudi, Indonesia dengan Taiwan. Kenapa dilakukan? Karena kita tidak mengakui keberadaan negara Taiwan, juga tidak mengakui keberadaan negara Yahudi. Bagaimana kita bisa tahu kita tidak berhubungan negara tertentu? Saudara bisa perhatikan begini. Ini semoga terlihat. Nah ini. Harus diganti dulu benar. Bentar ya. Nah, ini kelihatan. Ini adalah paspor saya, paspor dinas. Di situ disebutkan kita tidak berhubungan dengan Israel, kita tidak berhubungan dengan Taiwan. Artinya tidak akan ada hubungan dagang dengan kedua negara ini. Nah, itu bermakna
tidak akan ada exchange mata uang antara kita dengan Israel maupun Taiwan. Sekarang kita sedang berdiskusi di DPR apakah kita akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak. Kalau misalkan ini paspornya yang begini bentuknya, sementara kalau di paspor yang seperti ini itu tidak ada. Ini paspor masyarakat umum. Jadi tidak ada pernyataan seperti apapun. Nah, sementara yang ini sesudah halaman identitas, berikutnya ada halaman pernyataan apakah pegawai yang bersangkutan boleh atau tidak boleh. Jadi melihatnya dari sini. Nah, ketika kita berhadapan dengan keadaan seperti itu artinya tidak akan ada pertukaran mata uang di antara kedua negara. Nah, jadi resiko politik itu timbul, bisa disimpulkan ada dua. Ada program atau proses nasionalisasi, yang kedua exchange freezing atau pembekuan pertukaran. Kadang-kadang pertukaran pembekuan itu tidak berlangsung sejak awal. Misalkan kita sekarang pembekuan dengan Israel dengan Taiwan. Pada suatu waktu, misalkan Anda bisa melihat pembekuan hubungan diplomatik antara Arab dengan Eropa tahun 76 misalnya. Itu adalah bagian dari exchange freezing. Kenapa? Karena negara-negara Arab beranggapan bahwa negara-negara Eropa itu membantu negara Israel. Kira-kira kita bisa membandingkan risiko negara itu dalam konteks seperti itu. Nah, ada risiko lain namanya social atau cultural risk dan kemudian economic risk. Social cultural risk itu seperti apa? Pada tahun 70-an, Indonesia pernah ada anti Jepang. Jadi Indonesia waktu itu peristiwanya disebut peristiwa Malari. Nah, pada peristiwa itu kita menolak semua jenis produk dari Jepang. Kemudian tahun 90-an kita pernah ada anti Cina berkembang di Indonesia. Nah, itu adalah bagian dari contoh sosial atau kultur. Berikutnya economic risk. Economic risk itu bisa terjadi karena pandangan untung rugi aja sebetulnya. Seperti pandangan untung rugi Amerika versus China misalnya. Kedua belah pihak sama-sama membendung arus barang dan jasa di antara mereka. Nah, ada satu lagi resiko yang dihadapi dalam sistem internasional itu namanya risiko kegagalan sistem keuangan internasional. Ini sebetulnya relatif jarang terjadi, tetapi hakikatnya begini. Negara-negara itu bersepakat untuk melakukan kesepakatan terhadap sistem keuangan internasional, kemudian dibatalkan. Nah, proses pembatalan itulah yang kemudian mengakibatkan perubahan pandangan besar, seperti banyak orang kemudian pada tahun 98 krisis ekonomi itu menyatakan keluar dari GATS misalkan. Kemudian tahun 45 orang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa dan seterusnya. Itu mengakibatkan sistem keuangan internasional menjadi tidak berlaku. Nah, pada prinsipnya apa risiko yang kita alami itu tentu saja harus kita sikapi dengan persiapan. Itu dari kemarin kita sebut sebagai hedging. Nah, tindakan hedging ini kita sudah terjemahkan kemarin sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian atau falas sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis. Nah, masalahnya kenapa terjadi? Transaksi itu kenapa terjadi? Transaksi itu akibat dua hal. Pertama, karena adanya hutang. Yang kedua, adanya pinjaman dalam falas, baik dari kreditor lokal maupun asing. Kedua ini tentu akan memberikan alternatif strategi yang berbeda mereka hadapi. Jadi saya sudah catatkan di situ apa strategi yang diberikan. Sebetulnya dari banyak hal, kalau transaksinya itu dipandang soal jangka waktu. Apakah jangka waktu panjang, pendek, sering atau tidak? Saya coba perhatikan yang berikut ini.
Nah, jadi kategori perusahaan yang tadi saya katakan melakukan hedging ini itu ada 3. Ada one stop transaction, ada committed export and imported, ada perusahaan multinasional. Apa itu one stop transaction? Itu jadi begini. Misalkan Pak Rahman punya perusahaan, kemudian tidak pernah bertransaksi dengan luar negeri, tiba-tiba ada wisatawan datang, kemudian dia tertarik sama produknya. Maka kemudian terjadilah transaksi dengan menggunakan valuta. Nah, ketika transaksi itu dilakukan, itu tidak diniatkan untuk jangka waktu panjang. Jadi hanya satu kali saja, satu kali selesai, one stop. Nah, jadi transaksinya hanya satu kali selesai. Tetapi tetap harus melakukan hedging, seperti yang saya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika ada delay dalam pembayaran maupun delay di dalam pengiriman barang, tentu akan menimbulkan risiko perubahan harga maupun perubahan nilai valuta asing. Yang kedua ada committed exporter atau importer. Jadi ini artinya transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi yang sering dilakukan. Dia memang eksportir, dia mengekspor barang-barangnya. Nah, jadi kita mengekspor barang ke luar negeri dan itu dilakukan rutin. Maka itu disebut sebagai committed exporter. Ada juga committed importer, memang sering melakukan impor. Nah, jadi berkebalikan dengan transaksi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu hanya kebetulan saja ada transaksi yang membutuhkan valuta, maka kemudian dia harus melakukan hedging. Nah, ada satu lagi, ada perusahaan multinasional. Perbedaannya begini. Yang committed exporter or importer itu dia tidak memproduksi barang. Jadi dia hanya berperan sebagai perusahaan eksportir atau perusahaan importir. Yang memproduksi adalah siapa? Yang memproduksi perusahaan multinasional. Jadi ada perusahaan kepemilikannya bisa memiliki asing atau perusahaan kita yang memiliki kepemilikan di luar. Nah, perusahaan multinasional itu dalam melakukan hedging itu ada 2 disebut sebagai net importer. Net importer begini. Kita bertransaksi dengan mengekspor barang ke luar negeri, fokusnya memang ke luar negeri, tetapi barang-barang dasarnya itu berasal dari dalam negeri. Nah, kalau net importer sebaliknya. Jadi dia adalah sebuah perusahaan yang fokus utamanya melakukan impor. Jadi dia membutuhkan valuta karena dia membeli dari orang lain. Tentu saja untuk dijual di dalam negeri. Jadi pemikirannya sebaliknya. Yang harus diperhatikan adalah kenapa membutuhkan valuta dan digunakan untuk apa. Nah, kemudian yang jadi pokok diskusi adalah bagaimana jika kita melakukan contingent hedging. Jadi pada prinsipnya kita tentu ada dalam posisi ini. Jadi orang manajemen keuangan posisinya ada di sini. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan hedging secara umum? Nah, saudara sekalian, tentu kebutuhan kita terhadap valuta itu ditentukan oleh apakah kita membutuhkan itu terus-menerus atau tidak. Nah, logikanya jika kita membutuhkan membutuhkan uang dalam bentuk valuta itu terus-menerus, kita lebih baik menggunakan option. Kenapa option? Kenapa misalkan tidak future? Atau kenapa tidak forward? Kenapa kita pilih ini? Fahmi, apa alasannya Fahmi? Iya, Pak. Apa alasannya kira-kira? Kenapa kita pilih option and future bukan forward?
Karena mungkin option yang paling tepat, Pak. Ya, kenapa? Alasannya apa? Untuk hedging. Kenapa dia lebih tepat? Karena, bentar, Pak. Inaya. Kenapa Inaya? Kenapa option pilihan paling tepat? Karena mungkin kita bisa memilih Pak, nanti bisa dibatalkan atau enggak gitu Pak. Gimana? Sorry, boleh? Karena mungkin nanti kita bisa memilih gitu Pak, bisa dibatalkan atau akan dilanjutkan kalau misalkan dia itu memiliki keuntungan gitu Pak. Nah, itu alasannya. Jadi, kenapa dalam kontingen hedging kita lebih memilih option daripada future atau forward. Nah, kalau misalkan kita perhatikan pada jenis transaksi yang lain, misalkan ya, kalau transaksi one shot ya, kira-kira apa strategi yang paling baik? Siapa ini? Bentar. Nada. Apa strategi terbaik untuk one shot? Nada Robi. Mana ini nada? Nggak nyala gitu. Febri. Kamu Feb. Apa strategi terbaik untuk one shot? Strategi terbaik untuk apa tadi, Pak? One shot. Kalau transaksinya one shot. Cari yang berkualitas mungkin, Pak. Cara aku, Pak. Buat kontrak, Pak. Sajis. Kenapa pilihannya apa strategi terbaik untuk one shot transaction? Yes. Sajis. Nah, ganti nilainya. Ayo, apa strategi terbaik untuk one shot transaction? Belum tahu Pak, tadi baru masuk, jadi belum paham transaksinya itu gimana. Pak, mau mencoba menjawab Pak? Oke, gimana soal? Transaksi yang pas buat one shot tuh forward Pak. Kenapa? Forward. Betul. Jadi untuk one shot transaction itu strategi yang paling baik adalah forward. Kenapa forward? Kan logikanya pertanyaannya kenapa forward? Alasannya itu kejadian atau transaksi hanya satu kali saja. Jadi tidak diniatkan untuk jangka panjang. Kalau option kan untuk jangka panjang. Jadi kan pertanyaannya, apakah akan terjadi kenaikan harga barang jasa di masa depan, atau akankah ada perubahan nilai tukar di masa depan? Itu yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, forward adalah pilihan terbaik. Karena forward itu melindungi transaksinya, bukan melindungi uangnya. Kalau option itu melindungi uang.
Kalau forward itu melindungi transaksinya. Nah, karena transaksinya hanya satu kali, maka yang dilindungi itu transaksinya. Jangan sampai kemudian ada perubahan harga yang merugikan transaksi. Oke, berikutnya. Ada manajemen transaction exposure. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda menjadi manajer khusus untuk transaction exposure, pertama yang harus dilakukan adalah catat awal exposure transaksi. Jadi apakah ada resiko-resiko di awal? Itu dirunut, didaftarkan. Jadi resiko apa yang mungkin timbul dari transaksi itu dicatat. Yang kedua, mata uang asing yang digunakan itu apa saja. Jadi misalkan mata uangnya rupiah, ringgit Malaysia, dolar Amerika, dan seterusnya. Kemudian yang harus dilakukan adalah hitung untung rugi. Berapa untung rugi yang mungkin timbul dari transaksi itu? Saya ulang ya. Jadi pertama hitung resiko transaksinya dulu. Ada berapa banyak resiko kemudian dihitung. Yang kedua kemudian mata uangnya apa saja. Yang ketiga hitunglah untung ruginya, posisi untung dan ruginya. Terakhir baru kemudian lakukan penyelesaian utang piutang. Jadi kenapa kita melakukan itu? Nah, seringkali di dalam banyak perusahaan yang saya menjadi konsultan di dalamnya, mereka mengabaikan yang pertama ini. Mereka abaikan ya. Mereka biasanya langsung hitung untung rugi. Jadi orang di lapangan itu hanya memperhitungkan berapa untung, berapa rugi. Yang dicatat itu laporan laba rugi ya. Tanpa mempertimbangkan apakah ada kemungkinan transaksi itu nilainya berubah di masa depan. Nah, ini kegagalan kebanyakan manajer keuangan di lapangan. Untuk menghindari kesalahan yang sama, maka kesalahan itu bisa kita reduce dengan cara catat dulu apa risiko yang mungkin timbul, kemudian terakhir baru kemudian kerjakan transaksinya. Saudara sekalian, saya mohon maaf jika perkuliahan ini tidak begitu nyaman. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di grup. Kemudian semua catatan kehadiran tolong dikelola oleh kelas masing-masing ya. Nanti kalau ada pertanyaan tolong dicatatkan. Ini kelas A nggak ada satupun ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oh iya betul. Jadi kalau ada pertanyaan, saya mohon untuk ditulis di grup biar saya bisa jawab. Pertanyaannya adalah dibatasi pada bagaimana kita mengelola atau memanage exposure, mau itu transaction exposure, economic exposure maupun translation exposure. Nanti sambil saya ada kegiatan ini, saya sambil jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini yang baru datang, tolong kasihan tetap diabsenkan ya, Mbak Ina ya. Yang baru datang nggak apa-apa dikasih izin absen, tapi yang tidak hadir sama sekali tidak boleh. Jadi hanya mereka yang hadir. Terus mohon bagi mereka yang tidak hadir sama sekali, boleh mengisi absen dengan syarat membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ada di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi keberkahan ilmu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau misalkan pas di diskusi di grup masih ada yang nggak bisa, saling bantu jawab ya. Saya sambil mengerjakan tugas di sini. Terima kasih atas bantuannya.